teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Desmai di video baru. Seperti biasa, tugas Desmai adalah mengisi vlog dengan video-video yang bisa jadi bermanfaat untuk semua teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini. Nah, kali ini kita akan sharing tentang satu materi yang mungkin juga menjadi pertanyaan teman-teman semua. Apa itu ya? Nah, jadi gini teman-teman, kita yang ada di bisnis MCI ini udah pasti kan orang-orang pengkonsumsi aktif suplemen-suplemen MCI. Dan suplemen MCI banyak gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang katanya member MCI, katanya aktif tapi nggak pernah konsumsi suplemen MCI, waduh, gimana ya itu ya sebutannya? Nah, harusnya sih ya, namanya member aktif itu pasti pakai semua produknya dan konsumsi ya hampir semua produk suplemennya MCI gitu. Nah, jadi yang mau dibahas di sini adalah mungkin teman-teman semua itu ada bertemu dengan orang-orang yang sampai sekarang ya dalam kondisinya mungkin dia sehat atau dia sakit pun dia merasa tidak butuh suplemen gitu. Dia kekeh nggak tertarik untuk konsumsi suplemen gitu ya. Nah, coba deh kita cari tahu kira-kira apa sih yang membuat sebagian orang itu nggak tertarik untuk konsumsi suplemen. Nah, berdasarkan analisa Desmai, alasan yang paling sering ya ada di beberapa orang kenapa dia nggak mau konsumsi suplemen itu, satu, dia ngerasa nggak perlu ya, atau belum butuh, atau nggak butuh suplemen-suplemen karena dia menganggap bahwa dia sudah mendapatkan nutrisi yang cukup dari makanan-makanan yang dia konsumsi sehari-hari. Padahal ya teman-teman ya, kenyataannya tidak setiap orang itu bisa dapat nutrisi yang cukup gitu dari apa yang dia konsumsi. Bahkan ya ketika kita misalnya nih mau makan sayur-sayuran gitu kan, terus kita berpikir bahwa dengan makan sayur-sayuran yang di dalamnya itu ada vitamin dan mineral, maka kita sudah memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh kita gitu. Sementara kenyataannya teman-teman, salah cara masaknya aja kita udah nggak dapat apa-apa. Ya, kita dapat ampasnya doang gitu. Maksudnya cuma dapat si bendanya, si sayurannya, tapi kita udah kehilangan vitamin dan mineralnya dengan cara masak yang salah. Ya, jadi tentu saja anggapan bahwa dia sudah dapat nutrisi yang cukup dari makanan yang sehari-hari dia makan itu tidak valid gitu, karena ya memang nggak valid ya, walaupun kita berusaha segimanapun memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh kita dari makanan saja, itu tidak akan mencukupi dari kebutuhan tubuh. Sementara suplemen adalah hasil ekstraksi dari berbagai sumber ya untuk mendapatkan nutrisi yang memang benar-benar komplit gitu loh, benar-benar mix dan bisa dibuktikan bahwa dia mampu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh kita gitu, entah vitamin, entah mineral, entah zat besi gitu ya. Jadi suplemen itu udah memang dengan teknologi yang sedemikian rupa kita bisa dapatkan banyak sekali manfaat ya yang berkaitan dengan kebutuhan tubuh itu dari satu produk atau dua produk yang memang udah dibuat, didesain gitu ya, memang untuk tujuan yang itu gitu ya, memenuhi nutrisi tubuh ya. Jadi kalau bergantung cuman dengan makanan yang kita makan, itu sangat sulit sekali memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh kita. Yang kedua lagi, ada sebagian orang yang masih kurang pengetahuan gitu ya tentang manfaat dari suplemen-suplemen tertentu. Jadi dia masih bingung gitu antara dia butuh atau enggak suplemen itu. Nah, misalnya nih beberapa suplemen yang memang punya impact besar ke dalam tubuh dan sering disarankan oleh dokter untuk pasien-pasien yang punya masalah tersebut atau untuk menjaga kondisi-kondisi tertentu. Misal kayak suplemen kalsium ya, untuk menjaga kekuatan tulang ya kan, dan itu tuh bisa diresepkan juga kadang-kadang itu sama dokter yang mungkin sudah ada pasien yang punya masalah tulang gitu. Keduanya lagi ada suplemen omega 3. Nah, ini biasanya dicari atau dikonsumsi orang untuk kesehatan jantung. Ya, nah kalau misalnya kita mengandalkan nutrisi dari makanan, bagaimana kita bisa gitu ya kan ngebantu kesehatan
jantung kita selain dari menjaga makanan gitu, selain dari olahraga. Nah, untuk itulah dibutuhkan suplemen omega 3 ini gitu, apalagi untuk usia-usia yang lansia. Nah, yang paling terkenalnya itu kan ya vitamin B kompleks ya, yang banyak dikonsumsi orang untuk mengurangi kelelahan dan meningkatkan stamina. Nah, ini tuh kan butuh juga kita ya. Jadi nggak bisa dipungkiri lah teman-teman, kalau misalnya zaman sekarang kita itu masih say no sama suplemen, itu tuh rugi banget gitu. Karena juga makanan sekarang semakin bervariasi ya, dalam artian itu pengolahannya, kemudian juga bahannya yang sudah mungkin bercampur dengan ya pengawet, pewarna ya. Dan kita itu nggak bisa pure bener-bener yang makannya clean eat gitu, bener-bener yang bersih gitu ya, yang rebusan bener-bener yang gitu, itu udah agak susah gitu. Bisa sih bisa, cuman udah agak susah ya. Jadi tubuh kita memang butuh supply sesuatu yang bisa sesimpel mungkin tapi dapat nutrisinya, dapat manfaatnya itu besar gitu ya dari suplemen. Kemudian yang ketiga, ada juga orang yang males minum suplemen. Dia sebelumnya sudah minum tapi dia males untuk minum lagi karena mungkin dia merasakan efek samping yang nggak nyaman. Misal setelah dia minum suplemennya terus dia ngerasa mual gitu ya, terus dia ngerasa perutnya sakit dan segala macamnya, sehingga dia nggak mau konsumsi lagi. Nah, yang begini itu sebenarnya kita perlu analisa juga teman-teman, sebabnya apa. Seandainya dia konsumsi di awal-awal itu memang ngerasa kayak nggak enak ya, mual dan sakit perut atau kepalanya pusing gitu, kadang itu adalah bagian dari reaksi tubuh ya, tentang sesuatu yang masuk dan bereaksi gitu di dalam tubuh ya. Kadang ada orang yang mengalami efek seperti itu, tapi biasanya nggak lama, itu kayak bentuk adaptasi tubuh aja ya. Tapi manfaat dari suplemen itu sendiri itu memang spesifik, nanti bisa ditemukan ketika udah dikonsumsi beberapa hari ya. Misalnya memang itu suplemen yang buat jantung gitu ya, atau suplemen yang memang buat kalsium atau buat imun, itu dia akan spesifik. Ketika kita minum dia akan fungsinya langsung ke sana arahnya gitu. Jadi bagus banget kalau kita minum suplemen, karena apa yang menjadi keluhan kita, apa yang menjadi target untuk kesehatan kita ini langsung kita dapatkan dari si suplemen. Nah, yang perlu kita kenali juga ya, kalau misalnya kita merasakan adanya efek samping dari suplemen yang kita konsumsi, coba cek lagi apakah satu, mungkin kita konsumsi suplemennya itu berdekatan dengan obat. Kalau misalnya seseorang itu memang pengkonsumsi rutin obat, jadi sudah ada obat langganan yang dia harus sudah minum gitu ya, itu bisa jadi tuh ada efeknya seperti itu. Kemudian yang kedua lagi, jarak dari satu suplemen ke suplemen lainnya. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya. Ada suplemen yang bisa boleh dibarengkan, tapi mungkin di dalam tubuh seseorang itu dia kasih efek gitu yang nggak nyaman ya. Jadi bukan dari suplemennya yang kasih efek yang nggak enak ke badan tanpa sebab tertentu gitu ya, itu pasti ada sebabnya. Nah, mungkin juga ada suplemen yang dikonsumsinya itu harusnya sesudah makan, tapi dia minumnya sebelum makan. Misalnya vitamin C, seseorang mungkin memang sudah ada asam lambung gitu ya, terus dia minum suplemennya itu di saat perutnya kosong gitu, dia belum sarapan. Nah, ini juga menyebabkan mual biasanya dan sakit kepala ya. Jadi kalau efek dari suplemen itu sendiri, kalau dia berdiri sendiri gitu ya, diminum dan dengan aturan minum yang benar, itu tidak akan memberikan efek yang tidak nyaman seharusnya ya. Tapi nanti boleh diobservasi lagi. Intinya suplemen bagus buat kesehatan ya, sangat mendukung untuk proses penyembuhan atau menjaga imunitas. Nah, terus Mbak Desmai sendiri sekarang bahas tentang suplemen gitu kan. Apakah Mbak Desmai sendiri itu konsumsi suplemen-suplemen MCI lengkap gitu ya. Nah, jadi sejauh ini itu teman-teman yang aku konsumsi saat ini ya, udah pasti aku konsumsi Novit ya, karena aku punya aktivitas juga emang padat. Dan untungnya satu botol Novit ini kan isinya 120 kapsul ya, jadi aku bisa konsumsi sama anak-anakku juga. Dan ini tuh punya efek tuh yang banyak banget. Karena apa? Karena memang dia konsentrasi dari kandungannya itu bermanfaat sekali untuk imunitas ya. Teman-teman masih ada yang ingat bagaimana dulu waktu COVID itu merajalela, Novit ini benar-benar sampai dicari-cari banget, inden kemana-mana lumayan lama, karena sangat punya efek baik ya untuk penyembuhan COVID masa itu. Ya, di sini ada vitamin B6, B12 ya, selenium ya.
Jadi cari suplemen yang kandungan seleniumnya lumayan banyak itu susah banget. Tapi di MCI kami gampang dapetinnya ya. Kemudian juga aku konsumsi udah pasti ya suplemen tidurku, karena aku konsumsi CGF ini bener-bener punya kualitas tidurnya. Jadi besoknya aku ngerasa sehat, aku bisa aktivitas dengan lancar, dan otomatis juga itu menjaga fungsi organ di dalam tubuhku gitu ya untuk bekerja dengan baik karena jam istirahatku bagus. Nah, di beberapa orang si CGF ini punya efek untuk menurunkan kolesterol ya. Jadi teman-teman rugi banget kalau masih berpikir nggak butuh suplemen ya. Kemudian biasanya yang sebelum-sebelumnya aku minum HDL-SOP ya teman-teman. Nah, sekarang aku lagi giat minumnya Sakura. Ya, kenapa nih diganti? Sebenarnya kandungannya kurang lebih sama aja. Ya, HDL-SOP itu konsentrasinya lebih kepada walnut untuk daya ingat ya, sama kandungan SOP-nya untuk membuat kulit glowing ya. Glowingnya tapi putih gitu loh ya, bukan cuman glowing biasa tapi memang putih bersih gitu. Nah, aku sekarang saat ini pindah sebentar minum Glucola Sakura. Jadi memang teman-teman, tubuh kita itu juga butuh variasi untuk suplemen-suplemennya ya. Jadi kayak dia dapat manfaat dari suplemennya itu juga spesifik tapi bervariasi. Jadi aku stop dulu minum yang HDL-SOP, sekarang aku minumnya ke Glucola Sakura. Karena di dalam Glucola Sakura ini dia fungsinya lebih dominan untuk melembabkan kulit, mengencangkan kulit ya, dan untuk fungsi organ reproduksi. Jadi kayak supaya haid kita itu lancar, terus juga nggak sakit ya. Kalau teman-teman juga ada indikasi ke miom dan kista, rutin konsumsi Glucola Sakura ya. Jadi sespesifik itu suplemen-suplemen MCI. Terus juga aku juga minum yang ini loh, walaupun aku secara badannya nggak gemuk gitu ya, tapi aku udah pasti juga minum si MyFiber. Karena apa? Karena memang kalau kayak aku ya makannya nggak banyak, tapi kadang-kadang tuh suka nyemil. Jadi aku tetap butuh yang namanya MyFiber. Untuk apa? Untuk membersihkan si ususku dari sisa-sisa makanan yang antah berantah gitu ya. Dan ini worth it banget. Jadi ngefeknya itu ngefek banget. Dan aku tuh nggak mungkin ya kalau misalnya kita ada yang sembelit nih, kita nggak mau minum suplemen gitu. Kita mau alami aja. Mau makan pepaya ya sampai berapa banyak teman-teman, mau makan pisang ya sampai seberapa banyak gitu ya, untuk memicu supaya BAB-nya lancar. Tapi dengan satu saset MyFiber ini, kalau teman-teman mau coba dulu ya, kalau susah tuh BAB-nya udah 3-4 hari gitu ya nggak BAB, coba minum satu saset malam sebelum tidur. Besok paginya itu pasti ada panggilan alam ke toilet dan udah lancar banget ya, percaya deh, yakin ini bener-bener bagus gitu. Nah, itulah fungsi dari suplemen-suplemen teman-teman ya, memudahkan kita gitu loh ya. Daripada kita nyari-nyari lagi ya, nyari pisang, nyari pepaya ya, memang tetap kita memang perlu ya makanan yang real ya, real food memang kita perlu. Tapi kalau tujuannya kayak yang biar sembelitnya hilang nih, biar lancar gitu ya, mending dibantu sama suplemen. Udah disediain gitu loh, udah ada. Apalagi di MCI itu lengkap banget suplemennya. Ada lagi kan yang paling baru New Reverse ya, untuk menjaga tubuh itu sampai ke bagian DNA ya, karena dia ngejaga supaya telomer atau kaki-kakinya yang ngejaga DNA itu supaya nggak menipis gitu kan. Itu kan luar biasa banget. Aku soalnya kehabisan nih, jadi aku nggak bisa kasih contoh sama teman-teman ya. Jadi suplemen MCI jangan di skip. Syukurnya aku mau kasih selamat dulu sama semua teman-teman yang udah join MCI, udah jadi member MCI. Karena kita di MCI itu bisa konsumsi suplemen-suplemen MCI itu dengan harga separuh saja ya, diskon 50%. Karena di MCI itu disediakan yang namanya program Extra Plan ya. Jadi Extra Plan adalah dimana member-member aktif MCI yang sudah suka ya, udah biasa konsumsi suplemen-suplemen MCI itu bisa membeli suplemen tersebut dengan voucher diskon 50% gitu ya. Mekanismenya seperti apa? Pokoknya tanya sama plannya kalau yang sudah jadi member. Kalau yang belum jadi member dulu aja ya. Nanti aku bisa jamin untungnya banyak banget ya. Selain misalnya kalau bilang teman-teman, aku nggak mau jalankan bisnisnya mbak, udah kamu ambil keuntungan dari voucher-voucher Extra Plan-nya, karena kamu sangat butuh itu ya. Walaupun sekarang nggak ada masalah kesehatannya, tapi ketika kita rajin konsumsi suplemen itu merupakan aset
Ya, tubuh kita kan aset ya. Jadi kita minum di saat kita belum sakit, kita nggak punya masalah kesehatan yang berarti. Itu minum suplemen akan membuat tubuh kita itu still younger gitu, still masih muda ya. Sehingga mungkin usia orang-orang yang seumuran kita tapi dia nggak minum suplemen, coba teman-teman lihat nanti 3-4 tahun ke depan, dia kemungkinan besar punya keluhan kesehatan lebih banyak dibanding kita. Mungkin dia juga sudah sangat terlihat penuaannya, tapi tidak dengan kita. Ya, jadi itu aja Desmai sharingnya untuk hari ini. Ya, jadi jangan skip untuk konsumsi suplemen, dirubah mindsetnya ya. Dari poin-poin tadi tidak tersebutkan soal harga ya, tapi biasanya orang nge-skip suplemen salah satu sebabnya juga karena dia nggak cocok sama harganya, karena harga suplemen biasanya mahal ya. Kenapa biasanya mahal? Karena dia punya fungsi memang spesifik dan hasilnya bagus ya. Jadi ada harga ada rupa, tapi jangan khawatir kalau di MCI apa tadi ada voucher diskon 50% ya. Ada yang mau lebih muda di sini dari usianya? Ada yang mau sehat terus nggak? Rajin konsumsi suplemen. Itu aja dari Desmai, kita ketemu di video yang lainnya lagi. Semoga bermanfaat ya.